kemarin ramai isu pekerja migran Indonesia di Jepang. Akhir-akhir ini sound horeg kembali menjadi perbincangan lagi di media sosial. Bahkan parodi sound horeg ini menjadi tren di TikTok dan Instagram. Di mana tren ini menuai pro dan kontra, dari mulai gangguan pendengaran sampai kerusakan yang diakibatkan oleh sound horeg ini. Bahkan sampai salah satu TV nasional membahas tren sound horeg ini. Dan kenapa gue tertarik bahas tren ini? Karena gue melihat kolom komentar penuh dengan kata SDM rendah. Yang bikin gue lebih kaget ternyata MUI Jawa Timur sampai mengeluarkan fatwa haram dengan pengecualian. Di sini mari kita diskusi dengan sudut yang anti mainstream. Sebelum lanjut, gue disclaimer dulu. Di sini gue bukan pakar analisa SDM, gue juga bukan pakar audio, gue juga bukan tenaga kesehatan. Dan video ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan pihak manapun, baik kelompok atau perorangan. Tujuan gue cuma satu, kita harus waras dulu sebelum bisa berubah. Oke, mari kita mulai. Pertama, setelah gue cari di medsos dengan kata kunci sound horeg, ternyata isi kontennya lebih banyak yang kontra daripada pro-nya. Dan setelah gue cari di Wikipedia, ternyata sound horeg ini mulai dipopulerkan di Malang tahun 2014 sebagai hiburan rakyat. Dan di negeri asalnya, di India, sound horeg ini sering dipakai juga di upacara keagamaan dan hiburan masyarakat kelas 3. Seiring berjalannya tren media sosial, sound horeg ini mulai merambah ke daerah lain yang tadinya hanya populer di Malang dan sekitarnya kini mulai dikenal di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Pati, Demak, Jember, Kediri, Kudus, dan Rembang. Terus, kenapa yang tadinya hiburan rakyat sekarang menjadi haram? Setelah gua baca fatwanya, poinnya jelas lebih banyak kerugian daripada manfaatnya. Dan petisi larangan sound horeg ini ditandatangani oleh 8 perwakilan masyarakat se-Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 2025, serta dalam pengambilan putusan fatwa ini didukung dengan pernyataan dari ahli di bidang THT yang menyatakan output kebisingan yang dihasilkan sound horeg ini setara kebisingan mesin pesawat jet. Dan di webnya MUI Jawa Timur juga nggak dijelaskan secara rinci kelompok mana saja yang menandatangani petisi ini. Yang gue tahu total penduduk Jawa Timur itu ada sekitar 40 juta lebih total populasinya. Dan gue juga belum pernah datang langsung ke acara sound horeg ini. Oke, clear. Fatwa sudah dibuat dan diwakili oleh 828 orang. Itu berarti 0,2% dari total populasi. Itu artinya harus dipatuhi oleh para penyedia jasa sound horeg ini. Dan hukumnya jelas haram. Dan di salah satu acara TV nasional, yaitu bernama Catatan Demokrasi, dihadirkan para wakil dari berbagai pihak yang terlibat dalam pro kontra sound horeg ini. Ada wakil dari MUI Jatim sebagai pengambil keputusan. Ada wakil dari para pengusaha jasa sound horeg ini, dan ada dokter sebagai ahli yang mendukung fatwa ini, serta Wagub Jatim yang menjadi regulator untuk polemik ini. Yang nggak ada cuma wakil dari wakil 828 pemberi petisi. Sebenarnya ada 3 orang lagi yang hadir di sana. Cuman menurut gua inti dari pro kontra pengambilan fatwa ini ada di 5 unsur tadi. Sayang salah satunya nggak hadir, padahal mewakili 40 juta populasi. Di salah satu segmen wakil dari penyedia jasa sound horeg ini mempertanyakan kenapa dalam fatwa tersebut harus menggunakan kata mengganggu. Diundang oleh masyarakat, pure memang hasilnya dari HTM dan parkir itu kita peruntukkan untuk kegiatan sosial. Nah ini kan masyarakat sendiri sudah melalui musyawarah untuk mufakat. Misalkan ada bayi, ada orang tua, ya kita sisihkan dulu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang merasa terganggu ini siapa? Karena kita didatangkan sendiri oleh masyarakat. Yang mendatangkan kita masyarakat. Kita bukan EO, kita hanya penyedia jasa. EO-nya masyarakat itu sendiri. Tidak ada yang komplain ke saya. Tidak ada.
Sebenarnya kan nggak ada yang dirugikan, jadi nggak ada yang komplain sih sebenarnya. Yang komplain kan yang tempat jauh, misalnya orang anak-anak Jakarta yang sok SDM tinggi itu, yang pengen sok pinter itu, ngerti padahal nggak ngerti itu. Mereka yang komplain lihat di YouTube, dia mana, ada info ini pecah, ini merugikan, padahal kan ya enggak. Itu kacanya pecah, malah mereka ketawa, tepuk tangan, karena bangga menghadirkan, Brewok bisa mencahin kaca. Jadi mereka ini malah bangga terus cerita ke teman-teman dengan kepala besar gitu. Terus mereka juga siap ganti, jadi yang pecah itu diganti sama panitia, pengundang yang mengundangnya. Malah mereka mengganti ini bukan mereka rugi, mereka malah lebih ke lebih ke gengsi, lebih ke bangga gitu loh. Saya bisa mencahin kaca ini, datengin ini gitu, mereka bangga. Berarti di sini ada dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan. Di satu pihak merasa terganggu dan pihak lainnya malah mengundang. Dan menurut data ternyata untuk mengundang sound horeg ini biayanya lumayan mahal, sekitar 20 sampai 75 juta per 14 jamnya. Dan sampai video ini gue upload, gue belum nemu data mana dari dua kelompok ini yang berbeda pendapat. Yang gak gampang juga sih, Jawa Timur segitu luasnya, masa harus cari responder dadakan? Kalau acuannya cuma konten kan itu highlight doang, di luar konteks pengerusakan fasum ya. Kalau itu gue juga setuju gak ada kata lain itu salah dan tidak untuk dinormalisasi. Dan sekarang mari kita lari ke kolom komentar yang dipenuhi dengan kata SDM rendah. Di sini terlihat sekali lagi bagaimana masyarakat umum dihadapkan dengan situasi yang bias. Pertama, ada kebijakan publik yang diambil dari 828 orang untuk mewakili 49,8 juta populasi lainnya. Kedua, apa parameter seseorang bisa mengklasifikasikan SDM rendah, meskipun itu hanya komentar di sosial media? Apa karena tidak satu selera, atau hanya ikut-ikutan komentar SDM rendah? Di sini menunjukkan benturan antara nilai-nilai tradisional komunitas yang merayakan kebebasan berekspresi melalui kebisingan dengan nilai-nilai modern yang menuntut ketenangan dan ketertiban, dan tradisi lokal berhadapan dengan tuntutan modernitas yang lebih universal. Dan poin utamanya jangan sampai di atas tradisi jadi merugikan banyak pihak. Padahal sebenarnya kita terjebak dalam ilusi kemajuan teknologi, di mana kolom komentar dianggap mewakili suara rakyat. Kita sering sekali teriak konten hoax, padahal sebenarnya kita gagal menganalisis bahwa algoritma hanya memperkuat apa yang populer, bukan memvalidasi apa yang benar. Itulah kenapa buzzer tumbuh subur di Indonesia. Kalian bisa lihat paradoksnya di mana ada selebgram dengan followers 500.000 dengan gampangnya menggiring opini publik. Sedangkan kasus-kasus nyata harus mengantri dan menunggu kata viral untuk muncul ke permukaan. Kita sering bangga bilang suara rakyat suara Tuhan, tapi ketika mekanismenya tidak inklusif, bisa jadi yang kita dengar bukan suara Tuhan, tapi suara yang paling banyak di kolom komentar. Kita udah terlalu lama nerima pembiaran ini. Ya udahlah, terima aja. Emang udah nasib. Mau gimana lagi? Tapi pernah nggak kalian bertanya, kenapa sih pembiaran ini selalu terulang? Jawabannya ada di masa kecil kita. Dari kecil, cita-cita kita yang harus sebagai motif untuk belajar sudah dibenturkan dengan ekspektasi orang tua, di mana ketika nilai matematika kita jelek, kita harus mengorbankan cita-cita untuk jadi pemain sepak bola. Padahal Lionel Messi juga nggak pinter ngisi SPPD. Ketika masuk SMK, yang seharusnya jadi tahap terakhir pembekalan skill untuk bersaing di dunia kerja, kita harus praktik pakai teknologi yang udah punah di pasaran kerja, tapi harus hafal berapa tahun kita dijajah. Akhirnya ketika kita mulai melamar kerja pun, kita bingung sendiri ketika dites penggunaan Excel dasar. Dan akhirnya kita sadar bahwa kita dibesarkan untuk lulus ujian, bukan untuk lulus hidup. Di mana anak SMK di Malaysia dan Singapura diajarin robotik dan IoT. Sementara kita hanya bisa buka pasang baut, tanpa tahu gimana cara membuat baut itu. Dan hasilnya, generasi penghafal, bukan pemecah masalah. Generasi pengikut, bukan pemimpin.
generasi pengeluaran, bukan pembangun. Siklus ini terus berulang karena sistem pendidikan tidak pernah diupdate. Sekalinya ada update berebut lahan korupsi. Orang tua kita terlalu takut kita gagal karena takut jadi omongan tetangga. Padahal ketika kita bingung cari kerja, tetangga kita nggak akan bantu. Kita sendiri terlalu malas untuk berubah karena otak kita merekam perubahan adalah hal yang melelahkan. Bahkan kita sama sekali nggak ngerti apa itu critical thinking dan financial literacy. Yang kita tahu hanya tren di sosmed dan tutorial velocity. Gua nggak bilang sekolah itu nggak penting, tapi alangkah baiknya kita tidak berpatokan kepada pendidikan di sekolah. Ijazah itu penting, tapi skill adalah nyawanya. Kalian boleh bangga jadi juara kelas, tapi dunia kerja hanya peduli satu hal, apa yang bisa kamu selesaikan. Karena perusahaan bayar bukan untuk belajar tapi untuk hasil. So stop bangga dengan nilai. Mulai bangga dengan kompetensi. Kita bangga ngatai Perindavan ada di bawah kita. Tapi kalian lupa. Tetangga sebelah kita Malaysia dan Singapura ada di peringkat 1 dan 4 dalam persaingan SDM di Asia. Mereka menginjak-injak kita dengan prestasi sedangkan kita membalasnya dengan hate comment. It's not fair bro, prestasi harus dibalas prestasi. Bahkan mereka sudah meninggalkan Jepang dan Korea. Dan itu nggak aneh, coba kalian buka mata lihat ke sebelah, jangan ngelihat terlalu jauh. Kenapa mereka bisa semaju itu? Itu karena ideologi pendidikan mereka jauh berbeda dengan ideologi pendidikan kita. Di mana Malaysia dengan civiknya mengajarkan learning to know, bukan hanya sekedar hafal. Learning to do, bukan hanya teori doang. Learning to live together, bukan tawuran antar pelajar. Learning to be, bukan sekedar jadi robot ujian. Singapura dengan komunitarianismenya, sekolahnya problem solving based. Anak SD udah diajarin critical thinking, bukan cuma hormat bendera. Sampai akhirnya mereka punya yang namanya Mathematics Singapore. Kita? Hospitality apa Indonesia? Di depan kita bisa senyum manis. Di belakang kita menghakimi di kolom komentar, pakai buzzer, sok religius tapi korupsi merajalela. Bangga jadi ramah tapi tidak kompetitif. Terlihat jelaskan perbedaannya. Di sana anak-anak debat kasus nyata. Di sini anak-anak menghafal Pancasila tapi nggak paham maknanya. Buat yang merasa tersinggung gue minta maaf banget. Tapi ini kenyataan bro. Ini bukan soal siapa salah atau benar. Tapi soal mau jadi bagian yang mana. Yang terus terdistraksi isu receh. Atau yang memilih berkarya. Ketika kita di sini masih sibuk ngurusin sound horeg dan genset yang kesurupan. Generasi-generasi penerus mendiang Bapak B.J. Habibie lahir di belahan bumi lain dengan inovasi-inovasi yang mengubah dunia. Gue bukan buzzer politik. Gue hanya warga Indonesia yang suatu hari nanti pingin kerja di negeri sendiri tanpa harus jauh dari keluarga. Dan gue berharap banget sama Bapak Presiden kita sekarang untuk bisa buat generasi baru. Setelah 25 tahun reformasi tanpa hasil yang signifikan di bidang sumber daya manusia. Beruntung sekarang Amerika mau membuka kembali pintunya lebar-lebar. Buat sebagian orang ini mungkin ancaman, karena budaya muter-muter akan diganti oleh sistem straight to the point. Tinggal kita bersiap beradaptasi dengan mereka, dan jangan sampai kita dimanfaatkan dengan cuma-cuma. So, mulai dari sekarang gua ajak kalian buat refleksi diri, dan mulai berubah. Pertama, kita harus berani terima kenyataan pahit bahwa kita memang tertinggal. Tapi jangan cuma baper, terus sewa buzzer. Ingat diri lu tanggung jawab lu sendiri. Jangan berharap pada siapapun dan berusaha dulu baru berdoa. Kedua, kritik itu boleh asal bukan hujatan. Ini beda tipis, tapi akibatnya jauh banget. Ketiga, stop mengkultuskan orang. Fanatik berlebihan hanya bikin pikiran rasional lo kabur. Terakhir seperti kata orang Jepang, Teki oshirishi onore oshiraba, hyakusen ayao karazu. Dan dengan video ini gue mengakui sebagai salah satu dari SDM rendah 3 tahun yang lalu. Dan gue mulai mengupgrade skill di usia yang harusnya sudah bisa produktif. Dimana gue harus mengejar sertifikat AWS untuk bisa diterima kerja di perusahaan ternama. Karena gue sadar sebagai SDM rendah, kita hanya jadi pelengkap yang bisa digantikan kapan saja.
Gue kejar mimpi gue dengan biaya sendiri, dengan segala keterbatasannya. Tapi gue yakin satu hal proses itu perlu. Orang tua gue pengen gue jadi PNS, tapi gue bilang baik-baik sama mereka. Maaf, gue gak bisa seperti apa yang kalian harapkan, tapi gue minta restu dan doanya buat nentuin hidup gue dengan jalan gue sendiri. Dan sekarang gue udah 2 tahun bekerja di salah satu offshore milik Norwegia. Dan ini ambisi gue yang kedua, bikin kanal YouTube buat mengekspresikan gagasan-gagasan gue. Yang dulu sempat tertahan karena di Indonesia, gagasan hanya akan jadi opini ketika kalian bukan siapa-siapa. Tentu masing-masing orang punya jalan yang berbeda, tapi kalian akan selalu punya pilihan. Dan pilihan itu adalah aksi nyata, bukan orasi-orasi radikal yang menghilangkan rasionalitas. Tetap waras, tetap semangat, dan tetap upgrade diri.